Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu Waalaikumsalam lagi warahmatullahi wabarakatuh. dengan Jembermu Podcast. Kami tentu akan menyajikan yang terbaik, bermanfaat, inspiratif, dan memotivasi sahabat Jembermu semua. Pada malam hari ini kita akan berbicara dengan narasumber yang sangat spesial, dan untuk edisi kali ini kita sengaja mengetengahkan dengan online karena narasumber kita ini tidak berada di tempat atau tidak bisa ke studio karena beliau lagi di Cirebon menghadiri Rakornas untuk penjaminan mutu. Ya, nanti biar beliau menceritakan sendiri, karena ini tentu juga bermanfaat bagi sahabat Jembermu semua. Selamat malam, Pak Tansil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ini, Pak? Alhamdulillah, sehat, selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita semua Ini, selalu dalam lindungan Allah SWT. amin, 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 amin. Ini kalau saya lihat Pak Tansil ini kan sibuk keliling terus ini. Kalau dulu keliling ke luar negeri, tapi akhir-akhir ini saya lihat juga tidak kalah sibuknya keliling terus dari provinsi ke provinsi, dari kabupaten ke kabupaten. Ini dalam rangka apa ini, Pak? Ya, ya sejak tanggal sekarang 14 ya. Sekarang, 14. 14. Mulai tanggal 13 kemarin, hari Selasa, tepatnya mulai malam Selasa, Senin malam itu saya berangkat ke Cirebon dan direncanakan insya Allah sampai besok selesai acara itu yang kembali ke Jember, ke kota yang paling luar biasa ini bagi saya. Jember sekarang akan diupayakan menjadi Jember keren katanya ya. Kita sudah bersama Jember keren. Oke. Betul, Pak. Kita berharap itu, Pak. Ya. Walaupun akhir-akhir ini kita lihat kota Jember ini hampir sama dengan kota-kota besar lainnya. Di mana-mana macet, Pak. Ya itu gejala yang ditimbulkan ketika sebuah kota berkembang ya, diikuti dampak-dampak yang lain tentunya. Dampak itu ada yang positif, tapi juga ada yang negatif. Nah, insya Allah saya akan kembali itu ya atau sampai Jember kemungkinan Jumat pagi, gitu, Jumat pagi. Dalam rangka mengikuti Rakornas Asosiasi Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah yang bertempat di kota Cirebon ini. Nah, alhamdulillah bahwa kegiatan ini sangat memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia ya, yang Malaysia tidak ikut, yang di Perlis itu tidak ikut, ya yang di Indonesia mungkin suatu saat akan ikut juga seperti itu. Mengapa kegiatan ini menurut saya sangat bermanfaat? Karena kita akan selalu berusaha bagaimana kita memahami apa makna dari penjaminan mutu. Bagi yang sudah tahu, itu kita bisa berbagi. Karena semangat yang kita bangun adalah semangat tahun. Ya, berbagi informasi, berbagi best practice, berbagi pengalaman kepada perguruan tinggi yang lain. Ya, atau justru kita bisa belajar. Karena kita sadari bahwa dengan bertemu, pertama perjalanan nih, ya perjalanan itu ada ungkapan memang bahwa traveling is learning, itu ada traveling is learning. Nah kemudian setelah kita coba cermati betul, kita renungi betul bahwa berinteraksi dengan orang lain itu juga belajar sebenarnya.
Meskipun kita menganggap saya sudah tahu tentang itu, tapi ternyata kemudian ketika berdiskusi dengan orang lain itu ada pengetahuan-pengetahuan lain yang kita bisa pelajari, atau justru dari orang itu kita mendapatkan inspirasi. Oh, kayaknya ini apa yang dia ceritakan ini bisa kita atasi. Nah, artinya itu jadi pemantik bagi kita untuk berpikir, ya, untuk kemudian mencari solusi. Ada masalah ini. Mungkin kalau tidak ketemu dengan orang yang kita anggap lebih tidak tahu dari kita, ya, tidak akan muncul inspirasi untuk kita melakukan sesuatu lagi. Makanya saya yakin interaksi dengan orang lain, entah dia orang pandai, itu selalu akan memberikan pengetahuan kepada kita. Nah, seperti itu. Okay. Kalau berbicara perguruan tinggi, ini kita kan punya lembaga penjaminan mutu, Pak, ya. Ya. Tapi kalau berbicara sekolah-sekolah, apakah ini mereka juga punya lembaga penjaminan mutu, Pak? Ya. Itu sebuah keniscayaan. Artinya ketika kita menyelenggarakan pendidikan, ya, atau kita memiliki lembaga pendidikan, penjaminan mutu itu sesuatu yang melekat sebenarnya, tidak boleh tidak. Ya. Nah, sebenarnya ya bukan hanya lembaga pendidikan, ya, siapapun kan wajib kita untuk menjamin mutu diri kita. Ya, misal organisasi Muhammadiyah kan ada namanya mulai muktamar 5 tahunan. Kita kan akan mengukur itu. Apakah apa yang sudah kita programkan tahun lalu itu sudah tercapai? Kalau sudah, apa lagi yang akan kita lakukan? Karena hidup itu kan berjalan terus. Tantangan itu akan berkembang terus sesuai zamannya. Ya, sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman, pasti itu akan terjadi. Nah, itulah gunanya kita menjamin mutu itu. Ya, bahwa apa yang kita lakukan itu melalui perencanaan. Kita rencanakan. Kita tahu pepatah, pekerjaan yang dengan perencanaan itu melesetnya jauh lebih kecil daripada pekerjaan tanpa perencanaan. Keberhasilannya, itu makanya. Itu salah satu kenapa kita melakukan penjaminan mutu. Nah, kita kembali kepada masalah perguruan tinggi, iya. Sekolah, madrasah, iya juga. Wajib, artinya memiliki penjaminan mutu. Ya, karena nanti ini akan membantu kita ketika eksternal yang mengukur mutu kita. Ya, maka sekarang kan kita tahu ada namanya lembaga akreditasi, ya, atau yang kita badan akreditasi. Nah, badan akreditasi ada yang namanya Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah, ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, ya kan? Memang dibedakan antara sekolah kemudian perguruan tinggi. Yang tujuannya sama. Pemerintah ingin memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan kita ini memang bermutu, ya, bermutu. Itu tadi bahwa selalu ada upaya untuk meningkat, ya, bahwa kita tahu prinsipnya ketika kita akan menjamin mutu itu kan melalui sebuah siklus, sesuatu yang harus kita lakukan ini sebagai siklus. Siklus tersebut isinya ada plan, ya kan, do, check, action. Ya, plan, bahwa apa yang kita lakukan itu melalui proses perencanaan. Kemudian kita laksanakan, ya, do. Kemudian kita cek, kita evaluasi. Nah, setelah kita evaluasi apa yang kita dapatkan, tercapai, maka kalau sudah tercapai kita action, kita tingkatkan. Nah, di dalam sistem penyambut eksternal kita yang dilakukan oleh pemerintah itu kan dimodifikasi menjadi BPEPP itu kan. Pertama penetapan perencanaan, pelaksanaan, ya, kemudian evaluasi, pengendalian dan peningkatan, sama sebenarnya. Jadi actionnya itu di PP yang terakhir, pengendalian dan peningkatan. Artinya bahwa kalau kita ini mengatakan diri kita ini bermutu, itu sebuah siklus terus dilakukan, ya, siklus
Nah, siklus ini sudah dilakukan, lanjutkan dengan siklus berikutnya terus tuh. Ya, sampai kapan? Ya sampai selesainya penyelenggaraan pendidikan itu. Kalau ini kita bicara di konteks pendidikan, gitu ya. Sekolah ya sekolah. Kapan diselesaikan? Ya sampai tutupnya sekolah itu. Ya, tapi saya yakin bahwa ketika sekolah atau perguruan tinggi yang melakukan siklus itu tidak akan tutup. Karena kita akan selalu melakukan peningkatan tadi, action tadi. Ya kan? Kita melakukan peningkatan. Kalau belum tercapai peningkatan itu artinya begini. Bukan kita belum selesai gini. Misalkan kita punya rencana nih bahwa misalkan kita gunakan konteks sekolah. Sekolah ini pada tahun 2023 harus mempunyai misalkan 10.000 siswa. Apa yang dilakukan? Yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai itu? Ya, kita rencanakan, ya, itu sebagai standar kita. Kemudian kita buatkan pedoman sebagaimana cara mencapai standar itu. Strateginya begini A, B, C, D, E, ya, gitu ya. Nah, terus kita ukur. Nah, ternyata pada akhir tahun 2003 kita evaluasi melakukan pengukuran belum sampai misalkan, ya, belum sampai. Mungkin kalau apa yang lebih lama itu sama dengan ini Pak ya, TQM Pak ya, Total Quality Management Nah, ya. ya, nanti itu sesuatu yang terkait itu di dalam bagaimana kita melakukan jam itu. Saya selesaikan tadi bahwa kita melakukan pengukuran. Misalkan 1.000 tidak tercapai 800. Nah, itu kita analisis. Kenapa sih kok tidak bisa mencapai? Ternyata misalkan ini. Ternyata kemarin ketika kita melakukan sosialisasi ini belum dilakukan secara menyeluruh, misalkan. Nah, kita ternyata kemarin sosialisasinya hanya Jawa Timur nih, ya. Coba seandainya kita perluas, ya, seperti apa? Kenapa? Ya, karena kemarin ternyata orang dari luar kabupaten ini atau provinsi ini belum mendengar informasi itu. Nah, kita lakukan itu. Itu kita lakukan namanya peningkatan itu. Kita melakukan penetapan lagi. Melakukan penetapan lagi ini rencana kita untuk menutupi gap yang 200 siswa gitu ya. Targetnya 1.000, ternyata masih 800, kita evaluasi itu. Nah, kita lakukan analisis secara mendalam, semua stakeholder itu kita ajak bicara, baru kita melakukan penetapan berikutnya, kan siklus lagi itu, mulai lagi. Siklus berikutnya, ya penetapan lagi. Buat dilaksanakan lagi, evaluasi terus, sampai, wah, alhamdulillah ini, tahun 2004 tercapai 1.000 gitu. Kalau sudah tercapai 1.000, gimana? Nah, kita lakukan apa? Peningkatan lagi, standarnya naikkan. Nah, sekarang 1.200 yang akan datang. Artinya, ketika kita melakukan penjaminan mutu tersebut, ya, melakukan PDCA atau PPEPP, saya yakin maka sebuah lembaga akan semakin lama semakin berkembang. Gitu. Nah, berkenaan dengan total quality management itu salah satu strategi kita. Ya, misalkan begini, kita akan mengembangkan lembaga ini menjadi apa? Misalkan ya bertaraf internasional. Apa sih taraf internasional? Misalkan berkenaan dengan sarana prasarana. Oke. Kalau begitu kita akan menetapkan struktur organisasi ini seefisien mungkin. Misalkan karena ini akan berdampak pada banyak hal. Misalkan pemilihan orang, ya, staffing, misalkan, oh ini orang ini, karena sesuai kita analisis bahwa orang ini punya kompetensi ini, oke, taruh di situ, ya. Kemudian, oh gini, kita butuh ini, berarti kita butuh biaya sekian. Nah, dengan TQM itu bisa kita perkirakan bahwa apa yang kita inginkan tadi tercapai. Kenapa? Karena TQM itu total quality management. Jadi dia berorientasi pada apa?
kualitas, ya, kualitas, bukan kuantitas. Artinya bahwa satu orang jika dia bisa menyelesaikan pekerjaan sekian volumenya, kenapa kita harus tambah orang? Itu tidak berbasis TKM, ya, berbasis mungkin ini karena teman saya nggak enak nih, ya, teman saya ini, maka sudah masukkan kan. Nah, itu kan total quality management. Total quality management itu sedikit tapi bisa menyelesaikan. Saya pernah lihat, ya, saya tanya teman-teman gitu, di sini berapa kanselor? Satu. Terus habis itu vice chancellor, berarti 2 orang. Universitas sebesar ini hanya dipimpin oleh 2 orang. Iya. Jadi seperti itu. Nah, itu satu contoh penerapan apa total quality management. Mereka menerapkan itu. Nggak banyak orang. Nggak banyak orang. Nah, mungkin Pak, kita kan belum sanggup, Pak. Oke lah, ya, tengah-tengah kita ini. Ya, tengah-tengah. Tapi tetap prinsip tadi bahwa salah satunya menempatkan orang, ya, secara tepat, ya. The man behind the gun itu kan prinsip yang harus diperhatikan, ya. Dia benar-benar kita yakini, ya, diukur bahwa dia akan menjadi orang yang akan nantinya bisa melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, sehingga kinerja yang kita harapkan bisa terpenuhi. Nah, itu yang dimaksud dengan total quality management. Ini bahwa ini menjadi salah satu apa, ya, katakan tools bahwa kita ingin melaksanakan penjamu itu yang baik dan efisien, tentunya seperti itu. Oke. Oke, dengan demikian berarti suatu saat bisa berarti mutu pendidikan kita di Indonesia ini akan lebih baik, Pak, ya. Salah. Ya. Dan ini, Pak, untuk kondisi yang lebih luas, Pak, ya. Kita berbicara MBKM, Pak. MBKM ini kan sudah berjalan hampir 4 tahun kalau saya tidak salah, Pak. Ini kira-kira sudah bisa memberi manfaat, Pak, atau salah arah, atau tinggal perbaikan sedikit di sana sini, atau mungkin juga perlu dievaluasi besar-besaran ini, Pak. Gimana menurut Pak Tansil ini? Begini, yang perlu kita pahami bersama adalah jiwa, ya, maaf, jiwa dari katakan ini program, ya, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, ya, Iya. Dan ini kan berlaku di semua pendidikan, di semua jenjang tingkatan, bahwa semua harus menerapkan Merdeka Belajar. Menurut saya begini, hal yang paling penting itu adalah jangan kita terjebak dengan istilah. Kemudian yang kedua itu seolah-olah ini hanya ini berkenaan dengan pergantian dokumen, tidak. Kan bahaya kalau seperti itu.